Panggung politik Indonesia guys itu memang penuh dengan drama ya. Selalu ada tokoh antagonis, tokoh protagonis yang berseteru dalam episode yang sangat panjang. Termasuk dalam Kemelut Partai Demokrat ya yang kemarin menyelenggarakan KLB di Sibolangit diinisiasi oleh beberapa kader yang tidak puas dan juga melibatkan KSP Muldoko. Ada drama ancaman pengiriman santet ya oleh salah satu kader Demokrat di Lebak, Banten, Ibu Iti Oktavia Jayabaya yang juga Bupati Lebak karena dia tidak puas atau tidak menerima apa yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Ada juga drama air mata dari Darmizal, ya ketua relawan Jokowi yang ternyata kembali masuk ke Partai Demokrat dan ikut menginisiasi KLB Sibulangit. Siap-siap, drama kita masih belum selesai. Halo guys, kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Ini sudah hari apa nih? Rabu loh bro, 10 Maret 2021. Dan yes, besok libur ya, tanggal merah besok. Dan Jumat nih, ini statusnya menjadi Hari Kejepit Nasional ya, alias Harpitnas. Ya karena memang walaupun pemerintah mencabut status cuti bersama, tapi gue yakin ya di benak sebagian besar lu itu udah libur aja tuh ya pikirannya ya. Sampai-sampai pemerintah menghimbau nih kepada para ASN terutama untuk menunda ya atau tidak melakukan perjalanan liburan keluar kota. Ya kita bisa maklum ya karena memang bahaya penularan COVID tuh masih mengancam kita. Bahkan gue ngeri juga ya baca-baca di medsos tuh berseliweran berita katanya muncul varian-varian baru dari virus COVID. Ya, gue nggak tahu nih apakah vaksinasi yang sekarang sedang berjalan itu mampu memberikan kekebalan terhadap varian-varian tadi ya. Ya kita berdoa terus ya guys, mudah-mudahan kondisi terus membaik. Amin. Nah guys, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol siang ini tentang drama. Karena Indonesia ini memang negeri yang penuh dengan drama. Ya lu lihat aja, dulu waktu gua masih punya kebiasaan nonton TV, gue sering sebel ya. Karena acara TV itu didominasi oleh sinetron. Iya gak sih? Ya, itu ratingnya tinggi bro. Ya, iklannya banyak gitu dalam satu sinetron itu, berapa belas gitu ya itu iklannya muncul. Dan apa yang gue bikin sebel, yang bikin gue sebel karena gini ya, sinetron itu bisa aja muncul di channel yang beda-beda, channel TV yang beda-beda gitu maksud gue. Terus juga judulnya beda-beda, tapi itu plot ceritanya tuh sama. Ya, selalu tokoh baik lawan tokoh jahat. Ya sih, ya. Yang baik itu digambarkan baik banget, orangnya halus, lembut, ramah, sopan, budiman gitu kan ya. Tapi punten ya, bego banget. Kejebak mula yang jahat gitu. Ya, sementara yang jahat tuh digambarkan buset dah ya, udahlah sangar, judes, julid gitu ya, jahatnya luar biasa. Dan selalu loh bro ya, itu kerjaannya sepanjang episode yang berjilid-jilid tuh mencari strategi, berkonspirasi untuk ngerjain yang baik. Ya sih. Dan gue tuh paling sebel juga kalau ada apa ya, inner dialog gitu ya, yang kemudian disuarakan. Ya, itu kopinya sudah saya racun gitu kan. Kacau. Gue cuman khawatir ya kalau setan gitu ya nonton ya sinetron kita dia sakit hati loh bro ya dia frustrasi dan mengundurkan diri karena peran-peran jahatnya udah diambil sama tokoh-tokoh protagonis yang ada di sinetron Indonesia. Oke guys, tapi bukan cuma sinetron loh ya, bukan cuma TV yang penuh dengan drama. eh Politik Indonesia ya, panggung politik kita juga sebenarnya nggak kalah seru ya dengan drama-drama yang lumayan. Jadi gue ingin mengusulkan kolaborasi ya antara production house yang memproduksi sinetron dengan partai politik gitu. Jadi daripada PH ini susah-susah cari penulis skenario gitu ya, mendingan dia ini aja nguntit aja ya. Jadi dia abadikan tuh ya sepak terjang parpol Indonesia day by day udah jadi tuh ya puluhan jilid atau puluhan episode sinetron. Nah guys, salah satu yang masih seru sekarang tentunya adalah drama pengambil alihan. Ada yang menyebut sopannya pengambil alihan, ada yang menyebut agak sopan kudeta. Kalau Mas Andi Alfian Malarangang nih ya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat punya istilah yang lebih sadis lagi yaitu pembegalan. Jadi Pak Muldoko itu dianggap begal parpol ya, begal politik. Nah ini yang masih rame nih. Ya pengambil alihan
ya junto apa tadi kudeta, junto pembegalan Partai Demokrat yang dilakukan oleh sekelompok kader berkolaborasi dengan KSP Muldoko. Nah, ya memang kalau kita lihat ya, coba deh lu pantengin media, media massa, media, online ya, ataupun juga grup-grup pertemanan begitu ya, itu dramanya banyak banget ya. Misalnya saja, saut-sautan ya, kemarin kita lihat antara Andi Alfian Mallarangeng dengan, tenaga ahli kantor staf presiden Ali Muchtar Ngabalin. Ya, Andi Alfian Mallarangeng, menegur ya, intinya mengingatkan pemerintah, istana agar tidak turut campur nih di dalam, persoalan atau kemelut ini ya, artinya jangan jangan, cawe-cawe lah begitu. Nah, dibalas langsung sama Ali Muchtar yang dia mengatakan ini pemerintah istana jangan diseret-seret dan dia siap berhadapan dengan pihak manapun yang mengait-ngaitkan istana dengan pengambil alihan ini. Tapi kocaknya guys, Ali Muchtar Ngabalin ini adalah orang yang mengucapkan selamat atas tanda kutip ya jabatan barunya Pak Muldoko sebagai ketum Demokrat versi KLB Sibolangit. Kocak ya. Nah, jadi kan kayak apa? Kayak ingin menafikan fakta bahwa bagaimanapun Pak Muldoko itu KSP. KSP itu berarti kepala KSP kan, kepala kantor staf presiden. Ini orang terdekat presiden ya, tangan kanannya presiden mengambil alih Partai Demokrat kan gitu. Aduh ya, tapi nggak mau istana dianggap terlibat atau setidaknya memberikan blessing. Ini drama kan. Itu kalau lu lihat ya saut-sautan itu ganas banget di antara mereka berdua. Kemudian juga ada suara dari Johnny Allen Marbun ya. Kita tahu Johnny Allen Marbun ini adalah salah satu yang paling intens menginisiasi, menggagas ya dan menggulirkan KLB di Sibolangit. Ya intinya dia bilang jangan salahin Pak Muldoko. Pak Muldoko itu sosok orang luar yang diajak oleh kami. Kira-kira begitu. Iya sih benar ya Pak Muldoko sosok orang luar, tapi kan pertanyaannya kemudian kalau betul begitu Pak Muldoko ini hanya diajak, kok ya mau gitu, iya kan? Ada orang diajak ya ini kalau bahasa kasar kalau menggunakan apa perspektifnya Mas Andi Alfian Mallarangeng, ada orang diajak membegal, kok mau? Kan gitu ya. Jadi kadang-kadang gue tuh yang mikir ya, satu yang tidak dimiliki oleh para politisi itu nampaknya ya sebagian ya nggak semua. Satu yang tidak dimiliki oleh sebagian politisi itu nampaknya berpikir sederhana ya. Cara berpikirnya ruwet, cara komunikasinya ruwet, kemudian juga apa namanya tindak sikap dan tindakannya juga jadi ruwet. Dan yang kacau guys ya kita yang diminta paham gitu loh. Masyarakat umum nih yang diminta memahami keruwetan mereka dan mereka nggak bersedia untuk disebut ruwet. Nah guys, ada lagi nih drama ya, eee, apa namanya, ada satu pendukung fanatik AHY sebagai ketum. Ini adalah Ibu Iti Oktavia Jayabaya, ya namanya luar biasa ya, ada Jayabaya di belakangnya ini nggak tahu ya gue kalau mendengar nama Jayabaya ini, apa, terkesan mengandung unsur-unsur mistis. Iya nggak sih? Gua ngerasa kayak gitu walau alam kenapa ya. Beliau ini adalah ketua DPD Demokrat Banten kalau gua nggak salah sekaligus adalah Bupati Lebak. Ya, kalau kita lihat rekam jejaknya sebagai salah seorang kepala daerah ya, perempuan kepala daerah, Bu Iti ini memang terkenal cukup emosional ya. Lu bayangin aja ya, dia pernah mendamprat supir truk ya, dia langsung naik ke truknya. Bahkan ini ada ya dokumentasi Bu Iti ini manjat pohon duren, Bro. Gue sampai kaget. Perempuan perkasa ya, gitu. Nah dengan berapi-api dia merespons, apa namanya, KLB Sibolangit ya. Intinya dia siap lah ini ya pasang badan membela ketua umumnya yang ganteng AHY. Sampai Banten akan dikirim untuk KSP Muldoko. Nah cuma nih yang ngeri ya, Ibu itu juga mengatakan siap mengirimkan santet Banten kepada KSP Muldoko. Pas gue baca, kacau nih ya. Gue yakin ya, cuma di Indonesia santet masuk ke dalam ranah politik. Nah, ya.
Itu profesor politik yang paling canggih di dunia pun gue yakin bingung deh tuh nyari teorinya ya, kudu bikin teori baru untuk menjelaskan. Mungkin para mahasiswa ilmu politik yang ada di luar sana ya, S1, S2, S3 yang lagi cari atau bingung ya cari topik skripsi, tesis atau disertasi, kira-kira gue kasih judul penelitian ya. Peran santet dalam politik Indonesia ya, studi kasus KLB Demokrat Sibulangit, kira-kira begitu. Ah, guys, tapi ini bukan cuma drama satu-satunya ya. Bukan cuma drama yang kesian. Ada lagi drama yang lain nih ya. Ini drama yang dilakonkan dengan tokoh utama adalah Pak Darmizal. Ya, Pak Darmizal ini ya sebelumnya adalah tokoh yang cukup senior di Partai Demokrat ya. Pernah menjadi wakil sekjen ya, wasekjen Demokrat dan juga menjadi wakil komite atau komisi pengawas Partai Demokrat. Ya, hanya saja pada tahun 2018 ya, beliau mengundurkan diri dari posisinya karena menjadi pendukung Pak Jokowi yang akan maju kembali di dalam putaran kedua atau periode kedua kepresidenan beliau di 2019. Bahkan Pak Darmizal ini tercatat menjadi ketua umum dari Rejo. Rejo ini adalah singkatan dari Relawan Jokowi. Nah ya. Ya gue inget ya di media itu diberitakan sebenarnya waktu beliau mundur dari Partai Demokrat di tahun 2018 itu beliau cukup emosional ya menyampaikan perasaannya ya. Beliau berterima kasih kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah banyak memberi kesempatan kepada dirinya dan juga dia menyatakan keyakinannya bahwa Partai Demokrat akan tetap jaya, akan tetap berprestasi lah gitu ya di bawah kepemimpinan Pak SBY. Nah guys, menariknya belakangan Pak Darmizal ini ternyata tanda kutip ya balik lagi nih ya. Setelah berapa tahun, berarti 2 tahun ya meninggalkan Partai Demokrat, balik lagi. Dan kemudian ikut dalam kelompok ya kader dan mantan kader Demokrat yang menggagas upaya-upaya untuk pendongkelan terhadap AHY yang berujung pada puncaknya di KLB Sibulangit. Nah, ini gue nemuin satu video nih guys ya. Ada satu momen yang sangat yang sangat emosional, yang sangat dramatis. Di mana Pak Darmizal ini menangis terseduh-seduh ya sambil dipuk-puk bahunya oleh teman-temannya ya. Kita lihat dulu ya videonya. Hari ini saya kepada seluruh DPC, seluruh DPD Partai Demokrat Boleh stop nggak sih? minta maaf. Saya bersalah. Saya nggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh saya nggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya malu. Nah guys, lu lihat ya, emang suaranya agak-agak nggak begitu jelas ya. Nah tapi bisa ditangkap ya kata-katanya. Jadi Pak Darmizal ini satu dia menyesal ya telah menjadi sosok aktor yang ikut mendorong ya Pak SBY terpilih menjadi ketum Demokrat di tahun 2015. Ya kita tahu ya waktu itu ada semacam krisis lah di Partai Demokrat karena ketua umum saat itu yaitu Anas Urbaningrum kemudian terlibat kasus korupsi. Mungkin lo masih ingat ya. Akhirnya terjadi krisis di situ dan Pak SBY akhirnya turun gunung kemudian terpilih di tahun 2015 menjadi ketum Partai Demokrat. Ya, menurut Pak Darmizal dia adalah sosok yang ikut roadshow tuh ya ke daerah-daerah melobi agar kemudian Pak SBY terpilih menjadi ketum Demokrat ya. Nah ini yang mungkin perlu diklarifikasi apakah memang demikian cerita keterpilihan Pak SBY tadi. Nah kemudian yang menarik juga Pak Darmizal ini menyatakan penyesalannya karena di masa dia itu atau dengan terpilihnya Pak SBY jadi ketum itu kemudian ada PO ini peraturan organisasi ya yang mewajibkan ya pengurus DPC ini tingkat 2 kabupaten kota dan DPD provinsi itu menyetorkan secara rutin sejumlah dana ke DPP. Gue sih nggak terlalu ngerti konteksnya ya, tapi nggak tahu ya. Mungkin di banyak organisasi sebenarnya ini adalah mekanisme pengumpulan iuran yang biasa saja ya. Walau alam ya, nanti kita perlu cek ya. Tapi inti yang gue mau soroti adalah tadi ya aspek dramatisnya itu.
Ya, karena menurut gua harusnya politik itu adalah sebuah proses yang rasional, ya nggak sih? Ya, pemilih itu memilih partai, kemudian memilih kandidat, ya, baik kandidat legislatif maupun eksekutif, itu dengan cara-cara yang rasional, kemudian juga partai dijalankan secara rasional juga. Tapi nampaknya nggak begitu ceritanya ya kalau dalam politik Indonesia. Jadi aspek-aspek dramanya ini masih banyak. Nah guys, kita harus expect, kita harus siap-siap bahwa drama ini tidak akan berhenti sampai di sini. Ini masih panjang nih ya. Makanya gue bilang tadi bagusnya tuh para PH ya, production house tuh mantengin nih ya. Daripada lu susah-susah ya, selalu mikirin apa lagi nih ya tema atau cerita dari sinetron gue nih jadi sinetron nih. Ini masih akan panjang ya guys ya. Karena kubu Sibolangit, Muldoko CS itu sudah menyatakan sudah menyampaikan susunan kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM ya dan menunggu proses verifikasi. Pada sisi yang lain ya, Andi Arief ini adalah ketua Bapilu Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Ini menyatakan bahwa seringkali dualisme parpol ya itu justru disponsori oleh pemerintah ya. CQ adalah Kemenkumham itu. Ya dia katakan begini, seringkali proses verifikasi itu sekedar proses verifikasi formal. Ya, jadi habis KLB ya, kemudian dimasukkan data, mengisi form-form secara digital dan ketika checklist itu dipenuhi maka sebuah parpol dinyatakan legal dan mendapatkan pengesahan dari Kumham. Nah, Mas Andi Arief mengatakan harusnya itu dilakukan verifikasi secara material. Ya, memang dilakukan pendalaman apakah semua proses dilakukan dengan baik sesuai dengan ADART yang berlaku karena ADART merupakan konstitusi partai. Nah, apalagi kemudian kalau kita lihat beberapa pengamat itu menyoroti bahwa memang terjadi penyimpangan ya secara legal dari KLB di Sibolangit. Karena mestinya menurut undang-undang partai politik ya guys, ketika ada kemelut internal ya, itu harusnya pertama kali pihak yang merasa dirugikan itu mengadukan ke Mahkamah Partai. Kalau kemudian keputusan dari Mahkamah Partai itu tidak memuaskan, baru mengajukan ke pengadilan. Nah, proses ini tidak dilakukan ya oleh pihak-pihak, katakan saja ya ada kader yang dipecat, merasa tidak puas dan segala macam. Nah, apalagi kemudian guys ya disoroti salah satu kader yang dipecat itu adalah Pak Marzuki Ali ya. Ini adalah mantan sekjen Partai Demokrat yang menggugat pemecatan dirinya. Nah, menurut para pakar hukum dengan demikian berarti ketika Pak Marzuki Ali itu ikut menginisiasi KLB Demokrat di Sibolangit, dia sudah tidak punya legal standing. Ya, karena ketika dia menggugat ke pengadilan ya atas pemecatan dirinya dengan seni artinya dia mengakui bahwa dirinya sudah dipecat sebagai kader Demokrat dan bukan lagi kader dari Partai Demokrat. Dengan demikian tadi dia tidak punya legal standing. Nah, tapi di sisi lain guys, para pendukung ya KLB Sibolangit yaitu bersikeras, bersikukuh bahwa KLB Sibolangit sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak merujuk kepada ADART versi ya atau yang dibuat tahun 2020 karena dianggap ini cacat hukum dan mereka menginduk kepada ADART sebelumnya itu tahun 2005. Nah, guys, kita masih akan menyaksikan drama yang panjang di hari-hari berikutnya. Selalu mesti siap-siap ya, pasang mata, pasang telinga karena memang ya arena politik Indonesia penuh dengan drama. Cuma gue akhirnya bertanya-tanya ya, kalau begini ya, kapan ya para politisi itu kemudian mengerahkan perhatiannya, energinya, ya tenaganya, sumber dayanya untuk memperhatikan rakyat? Gelap. Itu aja dari gue ya. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.